Akhir-akhir ini dihebohkan dengan pemberitaan seorang menantu yang berzina dengan mertuanya sendiri. Bak sebuah sinetron, tapi ini nyata. Diceritakan bahwa si lelaki ini pernah melakukan hubungan terlarang dengan calon mertuanya pada bulan Ramadan. Cerita perselingkuhan mereka berlanjut sampai si lelaki ini menikahi anaknya. Dan pada akhirnya perselingkuhan ini pun terkuak oleh banyak orang. Sebenarnya perselingkuhan itu sudah diketahui oleh sang anak sebelum anak ini menikah dengan lelaki tersebut. Namun, ia memaafkan perbuatan mereka dan cukup diselesaikan dengan kekeluargaan pada saat itu. Mengenai kisah ini, apa pandangan Islam mengenai kasus ini? Bagaimana hukum yang seharusnya? Zina adalah dosa yang sangat besar dan sangat keji serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kita dapat mengetahui bahwa zina itu termasuk dosa yang besar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Pertama, dalil Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kedua, dalil hadis. Idza jana rajulu kharaja minhul imanu kana alaihi kazullati faizan qata'a rajua ilaihil imanu. Apabila seorang hamba berzina, keluarlah iman darinya, lalu iman itu berada di atas kepala seperti naungan. Maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina padahal dia seorang mukmin. Hadis Bukhari dan Muslim. Seorang yang berzina akan mendapatkan hukuman. Hukumnya berbeda antara yang sudah menikah atau muhson dan yang belum menikah, yaitu goyr muhson. Bagi pezina goyr muhson dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan bagi pezinah muhson dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Pada bulan Ramadan, semua umat Islam diwajibkan untuk saum, terkecuali ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak saum, seperti orang yang sakit. Dan ada yang dilarang saum, seperti wanita yang haid. Dari mulai waktu subuh sampai masuk kepada waktu maghrib, diharamkan bagi orang yang berkewajiban saum untuk makan, minum, termasuk hubungan suami istri. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada waktu saumnya, mereka mendapatkan hukuman berupa pembebasan budak bila tidak mampu saum 2 bulan secara berturut-turut. Hal ini berdasarkan dalil Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqa'tu ala ahli fi ramadana qala a'tik raqabatan qala laisa li qala fasum sahraini mutatabi'aini qala la astati'u qala fat'im sittina miskinan. Dari Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan
Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Dijawab lagi oleh laki-laki itu, "Aku tak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berikanlah makanan kepada 60 orang miskin." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berzina dengan istri mertua adalah salah satu dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu zanbi a'damu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu summa ayu qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka qultu summa ayu qala an tuzaniya bihalilati jarika. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa apakah yang paling besar. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkanlah Dia yang menciptakanmu. Kemudian apalagi, tanyaku. Beliau bersabda, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Kemudian apalagi, tanyaku. Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Berzina dengan istri tetangga itu termasuk dosa yang paling besar. Sebab berzina juga sudah dosa besar, apalagi dengan istri tetangga. Yang pada hakikatnya tetangga itu punya hak yang harus ditunaikan oleh kita, yaitu kita berkewajiban untuk berbuat baik dan memperhatikannya. Sebagaimana kita suka apabila orang lain berbuat baik kepada kita, tapi ia berzina dengan istri tetangganya, maka dosanya menjadi lebih berat. Sebab ia berdosa karena zina, ditambah ia menyakiti hati suaminya, ditambah ia melanggar hak yang seharusnya ditunaikan kepada tetangga. Dalam hadis itu, berzina dengan tetangga sudah tergolong dosa yang paling besar. Apalagi berzina dengan mertua, yang pada hakikatnya hubungannya lebih dekat daripada tetangga, sebab si lelaki tersebut sudah menikahi anaknya. Berzina hukumnya haram. Zina tergolong dosa yang besar. Apalagi berzina dengan istri mertua tergolong salah satu dosa yang paling besar. Maka hukuman bagi orang yang berbuat zina didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bagi orang yang belum menikah. Sedangkan orang yang sudah menikah hukumannya adalah hukum rajam. Pada kasus ini si mertua tidak hamil. Kalau si mertua itu hamil dan melahirkan, maka akan tambah ruwet. Jadilah satu ungkapan, ayahku adalah suami dari kakakku.